Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Test Wibu Game, dan di video kali ini kita pertama kali gaming test si tablet ya. Ini adalah Xiaomi Pad 7. Gue udah unboxing kemarin untuk si videonya, dan untuk full reviewnya bakal tayang besok ya, stay tune aja. Kita ini full gaming aja, dan seperti biasa gue udah install pakai ini nih. Gue udah pakai Scene 8 dan Shizuku buat overlay-nya. Banyak nanyain di bawah, bang itu pakai overlay apa, namanya tuh Scene 8, kalian bisa download di Google, dan untuk Shizuku kalian bisa download di Play Store. Itu kalian tinggal ikutin aja, nanti cara installnya gampang kok ya. Atau mungkin bisa ngeliat videonya Abang Tediko, itu dia sangat bagus banget videonya untuk tutorial cara install Scene 8 dan Shizuku. Oke, kita langsung aja masuk ke gamenya sendiri. Gue penasaran karena kan si tablet ini tuh harganya sekarang udah cukup murah di 4 jutaan, jadi sekitar setengah juta lebih murah daripada pas tablet ini pertama rilis ya untuk bekasnya. Dan ini pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3 yang menurut gue untuk wuthering wave sih harusnya masih oke di medium setting. Nanti gue bakal liatin juga best setting untuk tablet ini seperti apa ya. Dan tesnya sendiri tadi gue udah taruh timecode-nya, atau kalian bisa langsung scrub aja di videonya, udah ada si chapternya juga kemananya. Seperti biasa kita bakal Septimon Exploring, Whimpering Ways, Hologram, Lorelei. Nah kita bakal balik lagi ke Septimon buat ngeliat bagaimana FPS-nya. Untuk video sendiri ini gue bisa kita lihat ya, masih di version 2.4. Jadi ini belum ada Uno, belum ada Prolova. Gue nggak tahu, kalau nggak salah gue bakal upload ini tuh awal September ya. Tapi ini gue masih di 2.4, jadi masih akhir di Juli. Keep in mind aja ya, jadi masih seperti itu. Tapi harusnya sih untuk performance nggak bakal beda jauh ya, karena mapnya juga kan masih di Septimon. Dan hanya nambah-nambah map baru aja. Oke? Pertama kita TP dulu aja ke Septimon. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya untuk performance-nya. Dan kita TP ke Septimon dulu aja untuk mulainya seperti biasa. Nanti kita bakal lihat bagaimana untuk si settingannya. Kita ke Septimon. Kita TP nih di sini, jangan sampai ketukar lagi. Tablet ini pakai UFS 4.0 ya guys. Jadi harusnya sih lumayan snappy lah performance-nya sendiri. Sorry deh by the way guys, ada lampu studio gue agak terlalu mengkilat ya, kayak gini nih perfect. Kelihatan sedikit tripodnya tapi nggak apa-apa lah ya. Dan ini nggak bisa digedein sayangnya si ininya. Kita langsung aja lihat untuk settingannya. Nah, settingan sendiri ini yang menurut gue settingan terbaik untuk si Xiaomi Pad. Nah, seperti ini ya. Resolusi gue saranin di high aja karena ini kan tablet besar. Kalau di medium itu kelihatan banget jelek gambarnya. Sayangnya nggak ada ultra high, it's okay, wajar. Frame rate 60, special effect di medium aja. FSR gue matiin biar lebih sharp. Shadow quality di medium karena lumayan berat. LOD gue di high-in aja, dan sisanya ini di high-in ya. Kalian bisa turunin crowd density juga kalau ingin, tapi gue sih di high-in aja karena kalau ada crowd density biasanya sih harusnya masih oke juga. Seperti itu untuk settingannya, dan jangan lupa seperti biasa selalu di settingan ini biar warnanya lebih sinematik dan nggak pudar lah, itu nggak terlalu pucat warnanya ya. Oke, kita langsung aja ke Septimon dulu. Kita jalan-jalan nih, dan FPS dia ada di 4053. Oke. So it's pretty good ya. Gue ganti dulu ini ke flight. Kita terbang ke atas tuh seperti biasa. Gedein dikit lah ya volumenya. Oke. Dan kelihatannya sih kalau chipset mid-range kayak gini tuh dia suka kayak banyak starter gitu ya. Padahal ini RAM-nya 8GB yang harusnya cukup karena Infinix GT30 Pro aja cukup. Kelihatan ini starternya dari si CPU-nya sih tadi ya, kayak maxing out gitu. Kalau dari ini sih kelihatannya dari CPU bottleneck, tapi ya kalau di atas ini 50 FPS, smooth. Masih beautiful menurut gue sih guys, main di tablet ini walaupun bukan tablet flagship tapi masih bisa di semi high setting oke sih. Kita balik aja ke sini nih biar yang banyak orang-orang. FPS-nya berapa? Jadi kalau dilihat sih kalau lagi pop-in banyak bisa sampai 30, tapi setelah itu dia FPS-nya di 50, 40 naik turun gitu ya. Dan ada sedikit stutter sayangnya kalau pop-in gitu, memang ada stutter tapi lumayan kerasa gitu yang gue rasa. Seperti ini. Nah itu tuh crowd density-nya nge-pop out. Oke sih. Paling kecil sepertinya di 40 FPS ya. Kalau kita lihat dari sini. Pop-in-nya kayak deket banget ya, kayak di depan mata gitu. Masih oke sih. Dan kita coba langsung di Septimonnya tuh yang di luar. Yang di mana sih? Nah, di sini nih. Oke. Kira-kira Wuthering Wave bakal itu nggak ya? Ngeport grafik yang bagus banget di PC ke mobile, karena itu di PC
semenjak Septimon ya, semenjak 2.4 grafik di PC itu udah beda level dibanding di mobile ya. Kayak man, so beautiful. Di HP sih masih oke di mobile, tapi jauh lah dibanding sama PC. Nah, kalau kita lihat ke sini FPS-nya 55, 43. Jadi performanya ini kadang-kadang bagus ya, kayak 50, tapi gara-gara banyak pop-in starter tadi, jadi karena suka turun ke 40 gitu. Nah, kayak terbang tuh 30. Dari dia harusnya langsung loncat lagi. Oke, nggak loncat. Jadi, gue rasa ini kayak ada sedikit CPU bottleneck. Kalau misal banyak pop-in, banyak sesuatu yang nge-spawn, dia starternya lumayan dan lumayan kerasa ya. FPS-nya turun sampai 30 atau 28 tadi gue lihat. Kalau misalnya kita coba lari, bam! Turbo speed. 42, 49, oke, kita coba lawan yang kiri. Oke, langsung nge-lag. 19, cok. Ya, jadi kelihatannya ini performanya lumayan unik sih ya. Jadi sebenarnya bisa 50, cuma dia sangat fluctuating banget gitu. Apakah 7 Plus Gen 3 kayak gini semua? I don't know. Kita langsung aja ke Whimpering Waves daripada banyak ngomong. Mana nih Whimpering Waves? Semoga belum reset, oke. Kalau udah reset, malas gue ngelakuinnya. Ini menurut gue event yang, bukan event, endgame yang sangat membosankan Whimpering Waves tuh. Karena brain dead banget ya gameplaynya. Ngingetin gue sama Spiral Abyss di Genshin. Anyway, kita langsung challenge again aja. Dan seperti biasa, gue bakal nyalain si 4 speakernya, rada keras, dan kalian bisa dengar gimana kualitas audionya, dan gue nggak bakal ngomong ya. Oke. Di komen juga banyak yang bilang mending silent aja kalau kayak gini. Jadi, sure, let's do it guys. Starternya bos. Oke, seperti itu tuh first half-nya, dan speaker dulu ya kita bilang. Speaker ini gue suka banget sama Xiaomi Pad 7. Immersive, soundstage luas, bass-nya mantap, cuma sedikit kelemahan mungkin yang gue rasa kurang jernih aja ya. Gara-gara terlalu bassy mungkin jadi suaranya tuh kayak agak sedikit mendelep, tapi overall sangat bagus. Dan yang agak kurang oke, tadi bisa kelihatan ya, performance tuh dia smooth banget kayak sekarang nih. Gak ada efek apapun, 60 fps smooth, tapi sering banget stutter, kayak naik turun banget gitu, nggak stabil. Tadi kalau misal banyak banget efek, dia turun langsung ke berapa? 19 fps gitu ya, tadi gue lihat. Tapi habis itu karena dia kayak up lagi ke 60, 53 smooth, turun lagi. Jadi performance-nya agak haywire ya, agak all over the place gitu. Kita langsung aja lanjut ke part 2-nya nih, yang pakai gue ini pakai Kartetia ya. Kita lihat gimana.
Untuk loading sih karena dia pakai UFS 4.0 jadi lumayan oke sih, nggak lama banget juga. Walaupun memang 7 Plus Gen 3-nya agak sedikit bikin lama, tapi at least storage-nya nggak bakal, bukan salah storage-nya lah ya, at least. Oke, let's go guys. Oh my god. Tuh, naik turun nggak sih? Gue nggak ngerti. Kayak ini banyak efek sekarang oke. Tadi banyak efek jelek. Bingung banget ya. GPU-nya udah maxing out banget itu guys. Oh my god, the FPS. Untung game mode ini nggak usah pakai otak ya, jadi masih bisa pakai muscle memory gitu. Loh, speakernya mantep sih ini. Gagal. Oke, seperti itu guys. Unik juga sini performance gue bisa bilang. Dan panasnya gimana ya, kita udah main 11 menit. Dan bagian sini nih, panas. Ya, udah lumayan panas. Daerah sini nih kerasa panas banget. Tapi kalau lagi main gini gak kerasa sama sekali karena tangan gue kan di bawah. Jadi gak kerasa panas sama sekali, cuma kalau ke atas dia mulai kerasa anget-anget panas. Frame juga ini gak kerasa panas kok, cuma daerah situ doang ya. Tapi bagaimana konklusinya untuk si Whimpering Waves ini? Sebenarnya karena ini game gak butuh otak ya buat main, jadi walaupun kayak tadi ya sampai tadi berapa 12 fps, tapi karena gue masih ingat rotasinya dan walaupun starter kayak tadi, at least dia masih responsif gitu, jadi masih oke lah, masih bisa. Gue penasaran gimana hologram sih, karena itu kan butuh dodging ya, dan skill gue kayak tai gitu kalau di mobile, kayaknya bakal lebih rumit, tapi ini unik banget sih performance-nya. Dia kadang tuh banyak efek oke, tapi kadang banyak efek jelek. Jadi kayak thermal throttling kayaknya itu ya, cuma kayak thermal throttling itu kayak aktif nggak, I don't know. Again, I don't know what the fuck is that, tapi ya. Kita langsung aja moving on ke Whimpering Waves lah ya. Whimpering Waves lagi, apa? Hologram. What a weird tablet. Gue nggak tahu ya kalau Xiaomi Pad 6 gimana performance-nya gitu. Dia kan pakai 870, salah satu chipset paling stabil dari 800 series. Penasaran gue malah ya, jadi. Karena ini kan pakai 7 Plus Gen 3, harusnya sih performance-nya lebih bagus ya dari 870, but again, we don't know. Oke, kita langsung aja ke sini, hologram. Gue ganti tim dulu aja deh. Kita lihat ya, ini by the way kayaknya kondisinya udah agak thermal throttling, tapi yang bikin positif dari ini tuh walaupun dia udah cukup thermal throttling dan udah lama mainnya, layarnya masih terang, jadi nggak ada dimming sama sekali sih gue rasa. Dan kayaknya thermal throttlingnya juga nggak parah banget, karena memang pas tadi kita awal main aja, udah ada starter kayak gitu kan, cuma lebih kerasa parah aja sekarang gitu.
Tapi nggak bener-bener parah banget kayak HP-HP zaman dulu atau tablet zaman dulu menurut gue. Anyway, kita langsung mulai aja. Volume gak usah keras-keras karena gue mau sambil ngomong juga. Oke, let's go. Siap ngelihat orang paling cupu guys. Let's go. Ini kayak komentari kalau streamer ini. Masih Lorelei. Kalian pengennya gue lawan Lorelei, tapi malas dia healing terus ya. Lawan siapa dia selain Lorelei? Yang belum aja gitu ya. Si ini gitu. Si Loba Gaya nih guys. Kita lock dulu, karena pusing kalau nggak di lock. Ya elah itu udah oke. Wait, tolol gue kenapa pakai Carlotta? Aduh. Ulangi guys, ulangi. Ngelawan S pakai S bego memang. Bego. Idiotnya. Leave. Ulangi. Jangan lawan dia berarti. Tolol banget. Belum nyadar pas mulai. Coba udah lah, Lorelei aja lah. Pusing. Hilang dong ultinya. Oh, ada. Whatever, let's go lah. Ngelok sih. Oke. Wow. Oke, fuck you. Oh, what the fuck? I didn't even... Oke. Panic ult, ladder, panic ult. Nggak mau mati kalau tak gue bayalah. Orang... Rotasnya kayak sampah gue. Nggak kena bitch. Pussy. Skak sekali dong ya kayak gitu ya. Can you fucking nut, bitch? Stop it, you fucking bitch. Ngapain lo? Die. Oh, I didn't say that. Fuck me. Okay, it's your time. Victory favors me. Still ready. Nah, hilang orangnya. Stop healing, you fucking bitch. Mana musuhnya, cowok? Oh, ini. Salah hero. Free si fuck. Yap. Ya, hero aja lagi. I know you attack again, ada, yap. Attack lagi? Oke, enggak. Yep, I did that too. Another one maybe, okay. Kapan matinya orang? Pusingnya FPS-nya, cok. Gue hancurin aja lah gitunya, tamengnya. Are you fucking... I got it. Deketin, bos. Freeze that bitch. You fucking asshole. Kapan-kapan nih dodgingnya. Yo no! Oh my god, that was close. What the fuck? Oh, kita ngurangin darah ya? I forgot. Oh, I'm dead.
Oh my lord, we lose guys. Yap. Cupu guys, tadi gue harusnya bisa kayak nge-attack dengan benar ya. Tapi ya, gak tau kenapa, mungkin gara-gara FPS 20 pusing banget ngelihat attack musuh. Kebiasaan di PC mungkin ya, I don't know, tapi kalau di PC harusnya bisa sih, itu cuma damn, I'm too stupid here, sorry guys. Tapi ya, tadi main kayak gitu sih, overall, ya masih oke ya. Kalau misal ada efek tadi sampai 26-20 FPS, kalau misal udah tahu trajectory-nya atau kayak pattern-nya sih masih bisa ngedodge mungkin ya, kayak di pre-dodge aja, tapi hologram sih, gue selalu saranin kalau bukan HP flagship gitu, atau perfect budget flagship kayak GT30 Pro atau F7, mendingan hologram turunin aja ke low setting lah biar lebih kompetitif ya. Itu gue cuma cek aja apakah bisa. Bisa, cuma kayaknya butuh effort daripada nyusahin diri, mendingan grafik jelek tapi menang gak sih? Ya kalau kita exploding gini tapi lumayan ya FPS-nya. Kita langsung aja ke Lorelei, sambil kita lihat Lorelei, mapnya gimana kalau muter-muter. Dan yap, muter-muter map 30 FPS. 40, 50, oke jadi smooth. Kenapa banyak HP yang muterin-muterin map di Wuthering Waves kayak gini, banyak yang gak smooth ya, ini juga termasuk. Cuma dikit loh yang muterin gitu smooth. Kalau nggak salah, iPhone smooth, kemarin gue review F7 juga smooth, nggak banyak gitu. Kita langsung tes aja ke Lorelei. Ini kita udah berapa, 20 menit, sorry guys, tadi hologramnya kelamaan. Tapi kalau misalnya kalian suka ngeliat kayak gitu ya, jadi pas Wuthering Waves gue nggak ngomong, terus pas hologram gue ngomong kayak commentary gitu. Kalau suka bisa komen di bawah. Quickly and swiftly. Oke, ini langsung babat aja lah ini, pembalasan ya. Ngelak banget di sini. Stand down. Gelo. You will see. A change of perception. Take this. Still recognizing. Frozen blockade. Oke, seperti itu. Dan seperti biasa, kebiasaan tablet ini, giliran battle, nge-lag ya, tadi di sampai belasan FPS kali kita ya, di bawah 20 tadi kita main di situ. Pas sudah hilang Lorelei-nya, oke. Jadi gue nggak tahu ini bottleneck apa ya, apakah CPU gitu, karena kan physics kan biasanya di CPU ya. Kayaknya ini kayak CPU bottleneck deh gue rasa. Naik turun banget performance-nya. Oke deh, kita langsung ke ini aja. Balik lagi ke Wuthering Waves, ke Septimon, bagaimana performance-nya. Damn. Tapi sih, advantage tablet ini ya, walaupun tadi performance-nya kayak gitu, karena dia besar, jadi harusnya lebih gampang gitu, kalau kita lihat kayak tadi. Dan tablet gini sih, biasanya gue suka dipakai buat rhythm game, kayak Project Sekai gitu ya. Gue suka banget main di tablet gitu, karena besar dan kerasa lebih nyaman aja ya. Tapi main di iPhone juga nggak kalah enak ya, karena iPhone itu Project Sekai ada haptiknya enak banget. Oke, kita sekarang di Septimon, dan performanya bagaimana? Ya, udah ada kelihatan, ini malam-malam baru nyadar gue. Naikin dulu dong, kita apples to apples. By the way, gue juga mikirin apakah gue harus mulai nge-stream game juga. Banyak di komen yang, bang sekalian stream aja gitu. Penasaran juga sih gue ya. Kalau misalnya kalian mungkin mau lihat gue nge-stream Wuthering Waves setiap update, bisa komen di bawah. Nah, FPS, kayak nggak ada bedanya ya. Ini HP terma throttling gak sih? 48, 54, sama loh ini. Sama loh ini. Kalau terbang berapa? Nanti kita coba lihat ya kalau terbang nih. Kita coba di luar juga nanti, ini di dalam dulu aja. Terbang, mirip ya. 50. Tadi pas landing agak nge-lag, ini juga sama kah? Wow, gagal. Oke. Ya, gak beda jauh. Sepertinya, ini walaupun tabletnya memang panas, tapi gak ada thermal throttling kayaknya deh, gue salah. Sama, emang dari awal dia kayaknya emang bottleneck CPU ya, kayak naik turun. Ini pala gue physics based animation dimatiin. Kerasa starter gitu. Sama sih ini. Di sini 60 FPS kah? 50 FPS? Yap. Sama banget. Jadi sepertinya nggak ada thermal throttling yang signifikan, atau at least yang gue rasa ya. Screen juga nggak dimming. Emang performanya kayak gini gitu. Tapi gue tetap lebih mending di settingan ini sih. Kalau misalnya mau smooth bisa low setting, apa sih mungkin resolusinya bisa di mediumin ya. Misalnya kan kita lagi di ini nih. Kita lagi di sini.
Bisa di mediumin resolusinya, tadi gue bilang nih, settingan. Bisa kita ke mediumin, tuh kalau ingin, tapi gue sih mending di settingan yang ini aja. Soalnya gue nggak try hard juga, dan battle memang tadi sampai 20 fps, tapi masih oke kok untuk gue. Coba kalau terbang, sama nggak 30 fps-an? Yup, sama boys. Nggak ada bedanya ternyata ya. The fuck? Oke, kita kesini aja untuk konklusinya. Jadi, bagaimana untuk konklusi kita kesini dulu, bisa ngomong si Carlota. Untuk konklusi sendiri, menurut gue sih, Xiaomi Pad 7 untuk main Wuthering Wave ini cukup oke. Tapi memang bisa kita lihat tadi performanya tuh kayak kadang bagus banget terus tiba-tiba jadi jelek gitu ya. Dan ternyata bukan dari Thermal Throttling. Gue lihat tadi sama aja performanya, segitu-segitu aja. Dan untuk konklusinya sih untuk harga tablet 4 jutaan ini masih cukup oke ya. Again, gue belum tes gimana Tab S10 FE karena itu kan punya chipset yang sama dengan Galaxy A56 dan A56 performanya lumayan bagus untuk Wuthering Wave. Gue penasaran juga sih. Kalau misalkan penasaran bisa komen di bawah juga. Tapi ini untuk harga 4 jutaan performanya kayak gini sih masih oke. Dan gue masih tetap netapin mendingan settingannya tadi gue sebutin aja biar bisa nge-maintain quality sama si frame rate. Again, kalau mau lebih smooth tinggal rata kiri, tapi gue nge-upload atau buat video ini buat ngasih settingan yang optimal lah gitu. Turun 20 fps, Wuthering Wave masih oke, dan hologram sekitar 20 fps juga masih oke lah menurut gue. Cuma tadi low relay aja ya, itu memang berat banget sampai belasan fps, wajar lah. Low relay emang paling berat dari semua. Jadi konklusinya, untuk harga 4 jutaan, kalau bisa untuk gaming sendiri, gue kasih rating tablet ini 7 dari 10. Bukan yang terbaik, tapi di harganya menurut gue sih susah nyari yang lebih bagus dari ini menurut gue. Dan untuk tablet sendiri gue kasih rating berapa? Stay tune aja ya di channel utama besok untuk reviewnya. Spoiler alert, ini tablet gak cuma untuk gaming, tapi untuk hal lain juga cukup bagus loh. Kelemahannya hanya dari HyperOS aja, itu aja, tai memang. Oke, coba segitu aja untuk gaming testnya. Kalau misalnya kalian punya saran atau punya pertanyaan, bisa komen di bawah. Kalau misalnya kalian ingin gue ngetes Wuthering Wave di map lain, mungkin bisa komen di bawah juga. Dan kalau misalnya ada game lain kayak Neverness to Everness atau misal Ananta, gue pasti bakal masukin juga kok ke videonya ke channel ini. Jadi stay tune aja. Oke, cuma segitu videonya. Thank you for watching dan ketemu lagi besok untuk review si tablet ini. Goodbye. Udah kelamaan ya guys. Sorry gara-gara tadi hologramnya try hard tapi kalah lagi. Bye-bye.